surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya malah hari ini 28 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 12 Maret 2021, saya bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara spesial kita. Assalam, ayo sinau agama Islam. Nah, karena dalam hari ini kemarin ya kita sedang memperingati peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, maka tema kita yang kita angkat hari ini adalah Isra Mi'raj, momentum meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan dibahas oleh Ustadz yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Beliau Ustadz muda yang luar biasa ya, tidak asing lagi. Beliau pengasuh Assalam. Baik, kita sapa adalah Ustadz Zainal Arifin S.Hum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi hari ini adalah momentum Isra Mi'raj begitu ya Ustadz ya. Jadi ngiras-ngirus kalau orang Jawa bilang ya Ustadz. Jadi Assalam ini kita sekaligus juga mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka tema kita Ustadz, Isra Mi'raj, momentum meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Betul. Baik, namun sebelumnya Ustadz boleh saya sampaikan kepada pemirsa semuanya di rumah, bagi Anda semua nantinya bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif 0315678216. Baik Ustadz, bisa diterangkan terlebih dahulu Ustadz, dijelaskan definisi mungkin daripada Isra itu apa, Mi'raj, kemudian seperti apa itu perjalanannya. Monggo Ustadz. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diperpanjang kontrak hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah di antara bulan 4. Ya. Bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab, Masya Allah. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, tentunya kita pasti akan teringat dengan peristiwa yang spektakuler. Peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Islam. Betul. Yaitu yang kita peringati di malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa. Jadi Isra Mi'raj ini juga merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Hiburan ya. Hiburan Ustaz. juga. Baik. Kenapa saya katakan hiburan? Karena sebelum setahun hijrah di Isra Mi'raj, Rasulullah itu sangat sedih sekali ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Siti Khadijah. Baik. Nah, yang luar biasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Isra Artinya Mi'raj diundang langsung seperti apa itu Ustaz? diundang langsung dalam artian langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Hanya satu malam. Satu malam. Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Yang paling mulia bertemu dengan Allah. Jadi tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah walaupun malaikat siapapun ya berhenti di langit ketujuh. Enggak berani. Karena yang paling mulia manusia adalah kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu malam. Iya. Coba bayangkan, hanya satu malam. Satu malam. Ini tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Sulit sekali dijangkau. Ilmuwan bagaimanapun tingginya tidak bisa jangkau. Ini hanya bisa dipahami dengan iman. Ya. Semakin percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman, semakin bertambah iman kita. Bukan semakin berkurang. Ya. Kan begitu.
Masa orang beriman semakin berkurang? Justru dengan dahsyatnya ditunjukkan kekuasaan Allah. Hanya satu malam berjalan, memperjalankan hambanya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi dalam surat Isra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami tunjukkan ya bahwasanya sebagian kebesaran kami kepada kami. Jadi innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Jadi dengan adanya Isra Mi'raj ini adalah momentum yang paling tepat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah ya salat itu. Coba kita bayangkan dulu Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala salat berapa kali? 50 kali, bukan 5 kali. Baik. 50 kali. Iya. Nah, ketika turun. Jadi bisa dibayangkan ya Ustadz ya. Iya. Kapan makannya, Nah, kapan itu apa? ke kamar mandinya. Begitu luar biasanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah SAW. Sampai langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Jadi ditanya oleh Nabi Musa, ya Rasul, diperintah apa sama Allah? Iya, diperintah sholat 50 kali. Saya dan juga umat saya. Alah, gak kira kuat umatmu. Minta keringanan. Betul. Minta keringanan terus. Jadi Rasulullah itu mondar-mandir. Mondar-mandir terus sampai 5 waktu. Ya, bagaimana Rasulullah? Iya, saya malu sudah cukup 5 saja. Subhanallah. Tapi subhanallah, walaupun 5 waktu kita menjalankan sehari semalam, itu pahalanya seperti pahala mengerjakan sholat 50 kali. Subhanallah, luar biasa. Itu istimewanya ya Ustadznya. Banyak. Baik, tadi diceritakan bahwa Rasulullah itu adalah membawa oleh-oleh sholat 5, perintah sholat begitu ya Ustadz. Nah tadi diceritakan Rasulullah naik turun begitu ya Ustadz untuk minta diskon ya kepada Allah. Nah ini non sewu Ustadz, bukankah menjadi pandangan salah satu jamaah atau banyak jamaah pemirsa di rumah sehingga menilai bahwa oh berarti Allah itu ada di atas ya begitu Ustaz. Nah ini bagaimana menjelaskannya Ustaz? Kalau ini masalah hubungannya masalah tauhid ya. Nah baik. Dalam artian kalau Allah ya tidak bisa seperti itu. Jadi Allah itu ya di mana-mana. Bahkan Allah lebih dekat dengan nadi urat kita lah ya. Masya Allah. Di mana tidak ada Allah. Jadi dimanapun kita pasti akan diawasi oleh Allah. Baik. Tapi jangan salah kaprah, Allah tempatnya di tempat yang kotor ya, tidak seperti itu. Oh, baik. Jadi bahkan, ada di mana-mana itu tidak sembarang juga gitu ya Ustaz. Tapi justru Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Iya. Maka hati-hatilah kita. Walaupun tidak di CCTV manusia, tapi Allah selalu men-CCTV kita. Baik. Cuman maksud saya di sini bagaimana kita menyampaikan kepada jamaah yang sehingga dari kisah tersebut Ustadz menilai bahwa oh naik turun ketemu Nabi Musa, kemudian naik lagi minta diskon, berarti Allah di atas, sehingga banyak juga di antara jamaah mungkin di rumah kalau kita berbicara ya apa kata yang di atas, itu kan seperti itu Ustaz. Bagaimana sebaiknya? Memang itu kan ada perbedaan pendapat. Jadi pada intinya adalah di tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, itu ya bertemunya Allah, memang Allah mengharapkan di sana bertemunya. Tidak sembarang tempat. Dan yang dipanggil juga tidak sembarang manusia, tetapi kekasih Allah, kekasih pilihan. Jadi itu hanya tempat dipanggilnya Rasulullah begitu untuk menerima perintah sholat. Sama halnya kita kalau kita ibadah haji, kalau Allah berada di mana-mana, kenapa kita harus ibadah haji di Mekah, Medina? Hanya seperti Allah itu. Hanya di Mekah begitu ya, kita sholat, kenapa harus di masjid? Berarti di jalan raya juga boleh di masjid. Lah, seperti itu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Tapi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu hakikatnya. Ya. Baik. Nah Ustadz, berbicara Isra Mi'raj nih, tadi malam sudah kita peringati. Kemudian hari ini apakah ada amalan khusus sih Ustadz sebenarnya?
Di dalam bulan Rajab ini kalau amalan yang paling utama adalah ya kita perbanyak puasa sunnah. Selama bulan Rajab Selama ya. bulan Rajab Baik. ya, puasa sunnah. Bisa kita puasa Senin Kamis juga ya, tidak masalah. Kita puasa Daud di bulan Rajab juga tidak masalah. Oke. Tapi bukan hanya puasa-puasa sunnah itu saja, tapi perbanyak zikrullah. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pun juga untuk apa sih? Untuk sebagai pemanasan. Pemanasan apa? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Subhanallah. Nah, sesuatu kalau sudah ada pemanasan dulu kan nanti ketika di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Betul, betul. Sepeda motor kalau kita mau jalan ya kita panasi dulu. Kalau nggak kita panasi, kita langsung jalan. Ya nyendat-nyendat, cedet-cedet ya begitu. Ini kita disuruh panasan dulu sama Allah. Panasan dulu ya. Masya Allah, luar biasa jadi bulan Rajab ini ya Ustadz ya. Nah tadi juga dibacakan Ustadz bahwa linuriyahu min ayatina begitu ya. Maknanya bagaimana itu Ustadz? Jadi Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan hanya sebagian saja. Sebagian. Itu bisa diceritakan Ustadz bagaimana itu? Ya dalam artian di antaranya di antara perjalanan satu malam seperti itu. Tapi dianggap Allah itu sebagian tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaan sebagian saja. Masya Allah. Kalau kita berpikir secara logika. akal, logika, Allah ya Karim, kita nggak nutut. Lewat perjalanan satu malam kok dianggap sebagian. Sebagian tanda kebesaran. Terus kebesaran itu apa lagi? Iya. Nah, makanya kita diberikan akal oleh Allah. Perbanyak kita berpikir, perbanyak kita bertafakur, gitu loh. Makanya kalau kita banyak bertafakur, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Kita tidak melupakan sholat. Ini yang terpenting ya Ustaz. Ini yang terpenting. Jadi Isra Mi'raj ini adalah ulang tahunnya sholat ya Ustaz. Ulang tahunnya sholat. Masya Allah. Jadi sholat ini ya tidak boleh diremehkan. Dalam keadaan apapun kita harus berusaha. Makanya jangan khawatir. Kalau kita itu kerja apapun terus kita terus mendahulukan sholat, nanti pekerjaannya begini, jangan khawatir. Kalau kita mendahulukan panggilan Allah dan menyampingkan panggilan-panggilan yang lainnya, yakin demi Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Allah karim. Kuncinya kan harus satu, harus iman. Iman. Iya. Kalau kita mendahulukan panggilan Allah, apa yang kita minta pasti akan didahulukan oleh Allah. Apa yang tidak buat Allah, apa yang tidak gampang buat Allah, Allah tinggal kun fayakun jadi, maka jadilah. Itulah. Saking pentingnya sholat. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal di dunia, apa pesannya Rasulullah? Yang didengarkan oleh putrinya Fatimah Zahra, putri tercintanya. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Kanjeng Nabi wanti-wanti ke umatnya, jaga sholat, jaga sholat. Kenapa sampai wanti-wanti seperti itu? Karena nanti di hari kiamat, di akhirat yang ditanya Allah pertama kali, bukan turunanmu siapa, bukan gelarmu apa, jabatanmu apa, hartamu berapa, bojomu berapa. Enggak, yang ditanya pertama kali apa? Sholat. Masya Allah. Kalau sholatnya bagus, seluruh amalan dicatat bagus oleh Allah. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalan dicatat buruk. Loh, terus bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah ini yang penting deh. Ya, gitu. Kan sulit kita sholat khusyuk kan sulit. Betul. Tidak bisa 100% kita terus Allah itu tidak bisa. Pasti eling macam-macam. Padahal harusnya sholat itu menomorsatukan Allah, menghilangkan yang lain. Tapi faktanya Ustaz, tidak bisa. Yang lain ingat justru dengan Allah, Masya Allah. Kita rakaat pertama Allahu Akbar, iya masih konsentrasi Allah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, eling duit gue dimangewu nanti mau. Eling, walau dolin baru eling. Iya, digawe tuku pentole arek-arek, lu baru eling. Kadang ingat iki bawa anake. Pasti Allah, walaupun saya juga seperti itu, sama. Tapi kita apa salahnya kita harus berusaha belajar, gitu loh. Iya, betul. Nah, belajar dan belajar terus, gitu loh. Kita berusaha memperbaiki, insya Allah dengan segala kekurangan kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah ini mungkin ada tips-tips sendiri bagi Ustadz untuk sholat lebih khusyuk dan benar-benar menomorsatukan Allah gitu. Yang pertama ya harus
syarat rukunnya ya harus benar. Itu yang paling utama. Baik, syarat Tata cara rukunnya. wudhunya. Itu kan wajib kalau kita wudhu mau sholat. Hukumnya bukan sunnah lagi. Baik. Tapi wajib. Bagaimana wudhunya? Nggih, Nah, kelihatannya kan remeh. betul. Wudhu kelihatannya remeh, tapi harus hati-hati dalam berwudhu itu. Tidak sembarangan, makanya pentingnya ilmu. Betul, betul. Makanya kalau ingin bertambah ilmunya, jangan jauh-jauh dan jangan matikan kajian Assalam TVRI Jawa Timur. Baik, luar Nah, biasa. gitu. Nggih. Iya. Assalam ya Ustaz setiap hari Assalam. Jumat ya. Ayo sinau agama Islam. Baik, nggih. Ya, guru-guru kita di sini kan wah luar biasa semua, profesor semua. Masya Allah, di antaranya Ustaz Nah, di Zainal antara ini saya ya. bukan profesor, sopo none. Saya isoe disampaikan. Nggih. Sementing kan manfaat barokah Amin, gitu. amin, luar biasa. Nggih. Terus kemudian Ustaz, Ya. nggih, tips Terus yang kedua. terus yang kedua adalah tempat yang kita untuk tempat sholat itu harus bersih. Harus ada ketenangan. Bersih dan suci tentunya. Bersih dan Ustaz, suci nggih. itu jelas. Baik. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita hadirkan bahwasanya kita ini benar-benar dilihat oleh Allah. Masya Kita itu komunikasi dengan Allah. Allah, Iya. berusaha semaksimal mungkin. Iya. Tapi secara instan ya nggak bisa. Tapi ya berlahan-lahan. Nah, insya Allah pasti kita akan bisa. Berusaha ya Ustaz. Usaha. Ya. Baik. Ketika apalagi kalau kita sholat tahu makna apa yang kita baca. Ini nih yang Gitu loh. penting ya Ustaz Iya. ya. Allahu Akbar. Ya, kita kan menggunakan Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Dan cara sholat Iya. seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW ya Iya, harus kita ikuti seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik. Rasulullah sholat seperti itu harus kita ikuti. Bagaimana caranya? Iya. Ya kita harus belajar Iya. pada ulama-ulama kita, guru-guru kita, gitu loh. Nggih. Ya, bagaimana boleh kita belajar di Mbak Google? Ya, siapa yang boleh tambah wawasan ilmu? Iya. Tapi alangkah baiknya Iya. biar ada yang menjelaskan, tidak menjadi sesat menyesatkan, ya kita belajarlah ke guru yang ahlinya. Sowan Di bidang- begitu ya, Nah, Ustaz. begitu. Lebih manfaat, Baik. ilmunya lebih berkah, Nggih. gitu. Baik. Nah, Ustadz, kembali ke tema tadi Iya, Ustadz ya, betul. dalam rangka Isra Mi'raj Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betul. Ini bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan yang dikatakan semalam atau bahkan sebagian malam itu Ustadz. Iya. Nggih. Pada satu malam ya, ditempuh satu malam tidak masuk akal. Kalau secara akal. Iya. Ya, satu malam. Nggih. Begitu luar biasanya. Ya. Berarti ini kan perjuangannya Rasulullah luar biasa. Nggih. Mulai dari Sallallahu alaihi. Mekah sampai ke Yerusalem Palestina. Terus naik ke seluruh. Itu apa enggak membutuhkan perjuangan? Perjuangan ya, baik. Perjuangan yang sangat berat. Nggih. Rasulullah itu bukannya tidak berjuang. Tetapi setelah berjuang begitu, maka kebahagiaan akan menghampiri kita. Itu pasti hikmahnya begitu. Makanya dalam hal apapun kita sholat memang berat. Ya, ada adzan Allahu Akbar. HP ini muni di sini di. HP. Jadi kan ujian yang sangat berat. Astagfirullah, nggih. Iya kan? Panggilan itu panggilan Allah. Allah. Masya Allah. Ayo ingatlah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudara-saudara kita yang di alam barzah, itu nangis menjerit-jerit. Berapa juta, berapa miliar ingin kembali ke dunia, hanya satu yang diminta, ingin sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Gitu. Nggih. Coba kita renungkan sama-sama ya Mbak Iya, Mala ya. nggih. Kita sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Betul. Ya, 17 rakaat. Iya. Nah itu kalau kita kalkulasi kira-kira satu hari itu kalau dijumlah per menit itu kira-kira berapa menit kita sholat. Allah. 25 menit kalau dibuat 5 menitan itu kalau 5 menit. Iya. Bahkan kurang dari 5 menit kadang. Ya karena satu, Masya Allah, nggih. sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Dan kalau diingatkan alasannya wis hafal. Nah itu. Nah kalau repot, kalau menggugurkan kewajiban ya sudah selesai. Allah, nggih, Gitu loh. nggih. Tidak ngefek pada kita. Karena tujuannya hanya satu. Sudah selesai gak selesai saya. Iya, iya. Saya sudah duhur, Menggugurkan, nggih. sudah asar, sudah gitu aja. Allah. Jadi yang tidak membekas pada diri kita. Betul. Tidak membekas pada perilaku kita. Nggih. Nah, kalau kita benar-benar memahami ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ketika salam kanan kiri, itu semuanya kan ada maknanya. Salam kanan, jangan sampai kita itu
tidak menghiraukan tetangga kanan, terus kiri, tetangga kiri, Masya Allah. orang saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan hanya sholat, Nggih. tapi efek sholat itu adalah perilaku dan ucapan sehari-harinya itu pancarannya ada. Gitu. Jadi ada setiap gerakan dalam sholat itu ada filosofinya, Iya, Ustadz. Nggih. jelas. Baik. Ini menarik sekali, Ustadz ya. Makanya kita harus Nggih. belajar terus, Baik. sama-sama belajar lah kita. Nggih, nggih. Ya. Boleh Ustadz dilanjutkan, selain salam itu menengok perhatian kepada Iya. peduli ya Ustadz ya, Iya. kepada saudara, tetangga. betul. Kemudian filosofi yang Ya, lain Ustadz? kita Allahu Akbar. Ini kan subhanallah, Allah itu maha besar. Kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Nggih. Apa yang kita Masya sombongkan? Allah. Ya, kita sujud itu bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Masya Allah. Nggih. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Iya, Ayo kita ingat, manusia diciptakan dari apa sih? Dari tanah. dari tanah. Jalan di atas tanah. Betul. Makan teko hasil jarune Tanah. tanah. Meninggal juga dikubur di Di tanah. tanah. Masya Makanya mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita manfaatkan usia kita ini. Sisa usia bukan usia, karena usia itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia sekian ya sekian. Iya. Ya, tidak ada yang tahu. Semakin berkurang bukan bertambah. Nggih, nggih. Makanya doa kita kan semoga sisa usia kita usia yang Barokah. kan barokah. Baik. Itu. Nah, Ustadz berbicara Isra Mi'raj tadi, Betul. Ustadz. Nggih. Di situ bagaimana kita bisa mengambil hikmah tadi, Ustadz, salah satunya adalah perjuangannya, Ustadz ya. Nggih. Ada lagi yang lain, Ustadz, hikmah yang Ya. bisa kita ambil? Ya, betul. Karena itu perintah sholat, maka Iya. kita harus semakin semangat sholat kita, kualitas ibadah kita. Kualitas ibadahnya, Kualitas, terutama sholat. Nggih, Ya. baik. Tapi di situ bukan hanya sholat. Nggih, betul. Kualitas ibadah di sini, takwa di sini bukan hanya menyangkut sholat. Nggih. Nah, selain sholat apa? Perbanyak zikrullah. Zikrullah. Perbanyak membaca Al-Qur'an, baik. Ya, ini kan salah satu peningkatan. Nah, makanya Nggih. diadakan peristiwa, diadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan Nggih, diceritakan. sallallahu alaihi. Oh, sejarah-sejarahnya begini, perjuangannya begini. Iya. Jangan sampai iman kita semakin luntur, justru semakin subhanallah luar biasa ya. Nah, Baik. di masa Rasulullah kan Nggih. ada juga yang tidak percaya, banyak yang keluar dari Islam. Karena apa? Nggak mungkin masa satu malam bisa ditempuh ya, Sidratul Muntaha. Karena di luar logika itu Lah, tadi ya, logika. Ustadz ya. Tapi ketika Abu Bakar tanya sahabat Abu Bakar, Nggih. apa itu Rasulullah itu satu malam menyelesaikan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Muntaha. Terus gimana namanya percaya? Lebih dari itu saya percaya. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Luar nggih, biasa. luar biasa. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, kajian As-Salam, Nggih. Isra Mi'raj momentum meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita semakin hebat, semakin berkembang dan semakin semangat ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, selain perintah sholat, kemudian kita ini dalam Isra Mi'raj tadi sudah diberitakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Saya itu non sewu Ustadz Iya. pernah dengar ya Iya, bahwa di situ Rasulullah kemudian ditunjukkan bermacam-macam Iya. kisah. Iya. Itu seperti apa Ustadz? Nggih, mungkin betul. dari pemirsa atau jemaah di rumah Iya. yang belum tahu. Di Nggih. dalam perjalanan naik ke Sidratul Muntaha, Iya. memang Rasulullah itu kasih gambaran. Iya. Jadi, Nggih. ini penduduk surga seperti ini, Iya. penduduk neraka seperti ini. Masya Allah. Ya, salah satu contoh itu perutnya kok besar itu. Kenapa ya mereka kecil? Ya itu umatmu yang seneng sukanya minum khamar. Allah, nggih, nggih. Ini satu tamsil, berarti gambaran, Nggih. kayak gitu loh. Baik. Oh itu kok, sebelah sana gitu kok, sekali menanam tumbuh, sekali menanam tumbuh. Oh itu berarti umatmu yang seneng sedekah. Masya Allah, nggih, nggih. Itu diantaranya Di ya Ustadz ya. antaranya. Pastinya tentu masih ada banyak lagi ya banyak Ustadz yang sekali. diperlihatkan oleh Betul. Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan Nggih, Ustadz perbincangan monggo. kita. Luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Di TVRI Jawa Timur. Assalam.
Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita hari ini adalah Isra Mi'raj, menjadikan momentum untuk kita meningkatkan ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ini sudah ada video pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Ustadz, kita simak dulu, siap. Baik, silahkan. Baik, sepertinya masih dalam proses ya Ustadz ya. Namun saya boleh mengingatkan kembali dan mengajak kepada jamaah yang di rumah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin bertanya langsung, curhat boleh ya Ustadz ya kepada Ustadz Zainal Arifin Eshum, dengan tema kita adalah Isra Mi'raj, menjadikan momentum kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, melalui telepon interaktif di 03156782216. Baik, Ustadz, kita lanjutkan tadi sedikit bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Ustadz. Iya. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan itu, Rasulullah tentunya tadi. Itu sebagian di antaranya. Baik. Dan banyak sekali kekuasaan Allah yang diperlihatkan oleh kita. Makanya kita itu sering-sering bertafakur. Baik. Artinya muhasabah diri ya Ustaz. Baik. Jadi kita semisal rekreasi kemana, ayo muhasabah. Tafakur, subhanallah. Allah menciptakan gunung seperti misalnya, luar biasa. Langit nggak ada tiangnya, subhanallah. Ini nanti akan tumbuh, akan meningkatkan kualitas ibadah kita, semangat ibadah kita. Baik. Itu salah satu di antaranya. Tapi tidak mudah juga ya Ustadz ya. Artinya itu hanya orang-orang pilihan mungkin ya yang bisa. Kadang kayak gitu kalau sudah rekreasi ya sudah senang-senang. Kadang lupa dengan alam yang ada itu sampai yang sibuk dengan selfie. Betul. Akhirnya ya sholatnya ya terbengkalai. Begitu Ustadz. Begitu loh. Baik. Jangan sampai lah kita bersenang-senang tapi kita meninggalkan kewajiban yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Kita kan bisa apa? Kita jamak kalau memang jauh perjalanannya kurang lebih 80 kilo kita boleh jamak. Allah kan memudahkan kita. Hanya manusianya saja sing males. Kayak saya ini. Nah Ustadz, berbicara sholat nih Ustadz, dalam rangka momentum Isra Mi'raj ini, kita tentunya harus Ustadz ya, mengambil benar-benar sholat itu seperti apa, tujuan diperintahkannya Allah, begitu kan Ustadz ya. Jadi harus benar-benar mencegah kemungkaran, begitu kan Ustadz. Tetapi banyak di antara kita yang kita lihat itu ya sholat, jalan, tapi yo non sewu suka ngerasani atau amalnya itu masya Allah di luar sholat itu. Makanya perlu dipertanyakan sholatnya. Tapi kita jeda dulu deh Ustaz pertanyaannya. Karena sudah ada video kita yang sudah siap, kita simak bersama pertanyaannya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenankanlah saya dari Majelis Taklim Perindu Al-Quran Jombang ingin bertanya, apa kiat-kiat kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Isra Mi'raj ya Bapak, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankannya secara istiqomah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin juga bertanya atau mohon penjelasan tentang kemuliaan, keistimewaan dalam bulan Rajab. Bahwa di dalam bulan Rajab di samping pada waktu itu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat sebanyak 5 waktu. Nah, di sisi lain juga kemuliaan yang kita ketahui juga disunahkan puasa. Puasa mulai 1 Rajab. Syukur-syukur kalau sampai 27 ya, selama 27. Nah, mungkin di sisi lain ada beberapa kemuliaan, keistimewaan dalam bulan Rajab tersebut. Apa saja sebagai tambahan ilmu kami demi untuk meningkatkan
kualitas ibadah kita, menambah ibadah kita yang lebih baik. Mudah-mudahan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan disertai hidayah Allah. Mungkin itu sementara yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Itu tadi pertanyaannya. Ustaz Ya. ada dua, nggih. Yang pertama dari Ibu Emi Ya. dan Ibu Henda Sulha. Ya. Yang pertama, apa kiat kita dalam meningkatkan iman kita? Ya. Jadi sesuai dengan yang kita bahas tadi ya Betul. Ustaz ya. Supaya bisa istiqomah dalam meningkatkan kualitas iman Ustaz. Iya. Monggo. Iya. Yang pertama adalah harus memaksakan diri. Memaksakan diri Iya. ya Ustaz. Baik. Karena sifatnya manusia itu malas. Hmm, Iman itu naik turun. baik, nggih. Ya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu pembawaan manusia. Kalau sudah naik, kadang kita sholatnya semangat, ngajinya semangat, ibadahnya semangat. Lagi-lagi turun, down. Don, gak ngaji Gak blas. ngaji belas. Nggih. Ono adzan kok ae. Kok ae. Nah ini kan harus dipaksakan. Betul, betul. Itu. Kalau tidak dipaksakan ya nggak bisa. Harus dipaksakan. Dan kita harus ingat bahwasanya inilah kewajiban. Dan ini adalah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Iya. Artinya yang memaksakan itu diri Ya, sendiri. diri kita sendiri, Baik. siapa lagi? Nggih. Dan kita harus ada input sendiri. Nah, makanya kalau kita tahu bahwasanya ini nanti pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Kalau saya meninggalkan sholat, nanti akan berbahaya pada diri saya. Allah, nggih. Jadi menghipus dirinya sendiri. Biar apa? Biar terus semangat. Terus semangat. Iya. Nggih. Jadi kita itu menantang rasa malas. Gitu loh. Baik, nggih. Ada Allahu Akbar, jangan ditunda, langsung Langsung. berusaha. Kita juga sama-sama belajar. Nggih, nggih. Ya. Allahu Akbar. Di telepon yang sangat penting. Berusaha kita, nggak menghiraukan. Saya juga belajar seperti itu. Baik. Jadi harus memaksakan. Memaksakan. Baik. Nanti Tips yang kalau kedua, sudah nggih. memaksakan, insya Allah nanti suatu saat bisa istiqomah. Ketika bisa jalan sendiri istiqomah. Baik. Kalau sudah istiqomah, Nggih. maka walaupun ketika ada acara event apa sampai lupa ibadahnya, dia akan menyesal. Allah. Karena apa? Karena sudah kebiasaan. Nggih, Ya, nggih. kebiasaan pada lupa tidak disengaja. Iya, iya, Ya, betul. sholat sampai misalkan asar jam 3 terus jam 5 baru ingat, ya Allah. Padahal biasanya istiqomah, dia pasti akan menyesal menangis. Baik. Karena apa? Selalu mengawali sholat. Masya Allah. Iya. Nggih, nggih. Jadi awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, ya Terbiasa. Ustaz. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz, Ya. dari Ibu Henda Sulha, ini Ya. tadi diperintahkannya sholat 5 waktu Ya. pada bulan Rajab. Ya. Nah, ini beliau minta kemuliaan apa saja sih Ya. yang disebutkan, yang ada dalam bulan Rajab untuk kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Iya. Nggih, tidak jauh beda ya Ustadz ya. Betul, betul. Baik, monggo. Tadi sudah saya sampaikan. Nggih. Jadi 4 bulan, ashhurul hurum. Jadi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nggih. Amalan di dalam bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, berarti pahalanya berlipat. Masya Allah. Begitu. Bisa sampai berapa lipatan itu, Ustaz? Ya kalau Allah apa yang mudah, mudah bagi Allah bisa 100 sampai 700 bahkan lebih. Subhanallah. Karena Amal apa? apapun ya Ustaz Iya, ya. karena apa? Ini bulan pilihan Allah. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama halnya bulan Ramadan. Ya lain dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita melakukan amalan ini, kemuliaannya ya lebih besar ini daripada bulan-bulan yang lainnya. Baik. Itulah. Jadi jangan disia-siakan. Jangan Ustaz. disia-siakan. Tetapi berbicara kelipatan itu Iya. Ustadz, apakah hanya untuk kebaikan yang dilakukan aja? Atau Iya. misalkan hal buruk pun dilakukan di bulan Hal Rajab buruk pun juga akan berlipat. ini? Masya Makanya Allah. hati-hati. Nggih, nggih. Bukan hanya kebaikan, tapi baik. keburukan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nggih. Baik. Tapi subhanallah, mudah-mudahan dengan terus kita melakukan kebaikan, amalan baik di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini, Nggih. insya Allah, Nggih. mudah-mudahan yang buruk-buruk Amin, dihapus amin, oleh Allah amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Dihapus karena apa? Karena amal baik kita Masya bisa Allah, menghapus amin. amal buruk-buruk Nggih. kita. Baik tahun-tahun yang Iya. dulu-dulu, insya Allah. Dan kita dapat berkahnya bulan Berkahnya Rajab ini ya bulan Ustadz ya. Rajab. Masya Allah. Dan Mbak Mala, Baik, nggih. jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Ya,
apalagi di bulan yang sangat mulia ini. Hmm. Amalan kecil menjadi besar, Baik. amalan besar semakin besar. Itu Nggih, bulan yang nggih. dimuliakan oleh Allah. Nggih. Kemuliaan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini. Baik Ustadz, saya mengajak kembali jamaah ini ya Ustadz Betul, ya. monggo. Karena sayang sekali kalau Nggih, nggih, tidak monggo. ikut bergabung bersama Amin, kami. nggih, Nah nggih. pemirsa, monggo kami mengajak Anda kembali untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita hari ini adalah Isra Mi'raj, meningkatkan momentum ini kita jadikan untuk meningkatkan iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan Ustadz Zainal Arifin ini Ustadz ya, Betul. yang sudah ada di sini. Baik Ustadz, kita lanjutkan tadi nggih. Ya. Efek tadi yang belum sempat Iya, iya. nggih dijawab. Iya, iya, Jadi betul. ada orang itu yang ya sholat, sholatnya jalan, maksiat juga jalan. Iya. Nggih. Ini kira-kira apa yang salah ini Ya, Ustadz? itu sebetulnya kan STMJ. Apa itu Katanya Ustadz? anak-anak zaman sekarang. Nggih. Sholat terus maksiat jalan. Betul betul betul. Saya catat Ustaz. STMJ, Masya Allah. Tapi nggak ke warkop ya Ustaz. Oke, baik. Oh, tapi ada sudah telepon yang sudah masuk Iya, ini iya, Ustaz monggo, ya. monggo, Kita monggo. angkat terlebih dahulu. Iya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Alhamdulillah. Dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Monggo. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh Ibu. Ini saya dari Ibu Asia dari Surabaya. Jih, monggo Ibu. Oke, baik. Mau menanyakan masalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Lalu Oke. Nggih? kalau sholat rawatib itu kan sebelum zuhur itu kan 4 rakaat. Nggih. Kalau kita jalankan sholat langsung 4 rakaat, salam satu itu bisa apa enggak? Apa dua-dua? Baik. Oh, iya. Terus yang kedua, Oke. Baik, Oke, sudah bisa kami tangkap pertanyaannya Bu Asia Ya. di Surabaya ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, jadi tentang sholat rawatib ya, Ya. Ustadz. Yang qobliyahnya Qobliyah. itu kan harusnya 4 rakaat 4 ya, rakaat, Ustadz. iya. Nah, itu bolehkah dua Ya. salam atau harus digabung Ya. 4 sekalian? Ya, Monggo. boleh kita dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Itu. eh, Bisa saja, nggih. Ya, bisa, nggak apa-apa. Nanti setelah ba'diyah 2, ya setelah sholat zuhur. Itu. Jangan Iya. sampai ba'diyah kadang-kadang kayak ini kelihatannya remeh tapi penting juga. Baik. Nah, ba'diyah itu gimana? Ba'diyah itu ya setelah sholat rawatib yang kita kerjakan. Jangan dijadikan satu dengan Iya. sebelum Sebelum. sholat Oh, zuhur gitu baik. loh. Ba'diyah. Jadi qobliyah dan ba'diyah yang Qobliyah. tidak bisa Nah, dirangkep ya, Ustaz. Betul. Nah, Baik. Jadi itu jawabannya Bu Asia di Surabaya, nggih. Jadi bisa saja ya. Nggih. Boleh Monggo. 2, Monggo. boleh langsung 4 ya, sama Ustaz. seperti sholat Baik. witir itu kan ada 3 Nggih. langsung 1 salam kan Oh, juga baik. ada. Nggih, nggih. Itu Baik, kan Ustaz. sunnah. Nggih. Sunnah. Betul, betul, Iya. Ustaz. Nggih, Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak dapat Rugi. dosa. Cuma eman rugi. Nggih, Kenapa nggih. rugi? Karena ini bulan Rajab, bulan Betul. yang sangat dimuliakan Luar Allah biasa, Masya Subhanahu Allah. wa taala. Nggih, nggih. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya, Amin, Ustaz, ya. amin, amin, amin. Baik, kita kembali ke video Betul, pertanyaan di betul. jamaah Ustaz yang sudah tergabung. Monggo, Assalamualaikum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Konita dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala apa saja hikmah yang bisa diambil sehingga bisa dijadikan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kholisoh, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang sekaligus sebagai pembina Majelis Taklim Al-Mubarak Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Sesuai dengan tema Assalam pada sore hari ini, yaitu Isra Mi'raj, momentum meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Jombang. Pertanyaan saya adalah,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjalani Isra Mi'raj kala itu pada tanggal 27 Rajab. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal Isra Mi'raj tersebut? Tentu ini tidak mudah, akan tetapi bukan tidak mungkin. Oleh karena itu mohon penjelasan dari Bapak Kiai atas pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan juga Ustadz dari Ibu Konita dan Ibu Kholisoh. Tadi sudah kita bahas juga Ustadz bagaimana hikmah untuk kita lebih meningkatkan iman dan takwa. Tadi perjuangan ya Ustadz ya, dan sholat. Mungkin ada tambahan Ustadz? Ya, dengan perjuangan itu pasti nanti akhirnya akan menemui kebahagiaan. Itu pasti. Baik. Begitu Ustadz. Jadi hikmahnya dengan perjuangan dan sholat ya, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Betul begitu Ustadz maksudnya. Terus karena itu 27 Rajab ketika dipanggil oleh Allah undangan itu kan pada malam hari. Pada malam hari, malam Isra Mi'raj itu subhanallah luar biasa. Doa hikmah diantaranya, doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara hikmahnya. Jadi banyak doa di bulan Rajab ini Ustadz begitu. Baik, itu Bu Konita di Surabaya dan berikutnya dari Ibu Kholisoh Ustadz. Ini bagaimana cara kita ittiba meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perjalanan Isra Mi'raj. Iya betul. Jadi kita ya harus, makanya kita harus banyak bertafakur, belajar, ya, terutama di as-salam ini, kan begitu ya. Apa yang apa yang diajarkan Rasulullah, udah ikuti saja, gitu. Insya Allah akan bener. Ya, cuma satu, kita belajar jangan sampai tidak punya guru. Kita belajar harus ada yang membimbing, sehingga insya Allah amal ibadah kita sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya banyak sekali teladan-teladan Rasulullah ya yang bisa kita tiru ya Ustadz ya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, luar biasa. Makanya semuanya memang butuh perjuangan. Ya. Ingin masuk surga ya butuh perjuangan. Ingin sukses apapun ya butuh perjuangan. Ingin ketemu jodohnya orang dungo tok ya berjuang. Makanya keduanya harus sinergi antara usaha dan doa dan usaha. Usaha tok gak dungo. Orang sombong gitu loh. Jadi harus sama-sama. Harus bersinergi. Baik. Kita simak berikutnya Ustadz, pertanyaannya sudah masuk karena tema kita ini menarik sekali ya Ustadz ya. Banyak ya. Iya, semuanya cinta pada Rasulullah dan ingin bertanya. Baik, monggo video yang sudah terkirim untuk bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erma dari Surabaya. Pak Ustadz yang saya muliakan, saya ingin bertanya pada saat Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang konon Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat perjalanan tersebut yang berangkat itu fisiknya Nabi Muhammad atau hanya rohnya saja? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Baitul Izzah Sukodono mau mengajukan pertanyaan. Pada saat baginda Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu, apakah ruhnya saja, jasadnya saja, atau keduanya Ustadz, ruh dan jasad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaan, 2 pertanyaan tapi maksudnya sama ya Ustadz ya. Nah, tapi kita akan jawab setelah jeda iklan Ustadz. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Dari Jawa Timur
Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali Anda masih bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung di layanan telepon interaktif di 03156782216. Baik, Ustaz, tadi pertanyaan dari video, apakah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan fisiknya atau hanya rohnya saja? Betul. Mungkin karena memang kisah sirah ini adalah di luar logika ya Ustaz, ya, sehingga orang percaya tidak percaya. Betul, Monggo dijelaskan Ustaz. Masalah Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah pada suatu malam, hanya satu malam menemui Allah sampai Sidratul Muntaha. Memang ini ada perbedaan pendapat tentang ulama, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya saja, tetapi mayoritas ulama itu ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Karena di situ subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hamba Allah. Artinya? Artinya berarti kan antara jasad, ruh. Jasad dan ruhnya, baik. Namanya hamba, bukan ruh lagi. Tapi hamba. Hamba berarti ya jasad dengan ruhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitu ya Ustaz ya. Ya. Jadi itu mayoritas. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu adalah ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya, begitu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ruhnya saja. Baik, yang terpenting adalah kita benar-benar mengimani ya Ustaz ya. Harus semakin bertambah imannya. Harus semakin meningkat. Karena ini yang cerita adalah Allah tadi ya Ustaz ya, dalam Al-Qur'an ya Ustaz. Kan Allah bukan kita, gitu loh. Makanya harus lebih semangat lah, ibadahnya lebih semangat. Nah, itu aja kekuasaan sebagian, sebagian kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, kalau lainnya ya mampu kita. Artinya orang kita mendengar berita aja di TV itu kita percaya gitu kan ya. Apalagi yang cerita adalah Allah ya Ustaz. Allah, King of King, Raja di Raja yang punya langit bumi kok nggak percaya. Dalam surah Al-Isra tadi Ustaz. Baik, kembali kita simak video yang sudah ada. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyaningsih. Saya dari Banyurip. Saya mau bertanya Pak Ustadz, pengertian apa tentang Isra Mi'raj dan amalan apa yang harus kita kerjakan? Begitu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Maria Ulfa Muhajir dari Majelis Taklim Mangga Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Pertanyaan saya, peristiwa Isra Mi'raj adalah momentum perintah sholat. Nah, bagaimana untuk mengindikasi sholat kita sudah benar atau belum untuk mencapai sholat yang paripurna terkait dengan peningkatan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat-surat ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa laksanakan sholat, dan itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa ketemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya ini Ustaz. Luar biasa semuanya ibu-ibunya. Jos sampai bingung aku. Masya Allah. Ibu Mulyaningsih di Surabaya Ustaz. Ini sepertinya harus kembali sedikit Ustaz. Tidak apa-apa. Jadi pengertian Isra itu apa, kemudian amalan apa yang harus dikerjakan. Kita sampaikan saja, mungkin lagi ketinggalan Betul. Isra itu adalah perjalanan Ibu. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yerusalem, Palestina. Ya. Kalau Mi'raj itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke naik langit ketujuh Sidratul Muntaha. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh dan jasad, mayoritas ulama. Baik. Seperti itu. Terus amalannya Ustaz? Amalan apa yang harus kita tingkatkan? Yang paling utama adalah amalan sholat kita. Utamakan yang wajib-wajib itu. Ya sholat wajib kita ini yang paling kita utamakan. Untuk menambah kualitas ibadah kita. Ya
qobliyah ba'diyah ojo sampai ditinggalno, Baik. ditingkatno. Nggih. Intinya kan ini sholat. Betul. Sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat Baik. hajat, sholat witir, dan Iya. banyak lagi sholat-sholat yang lainnya. Nggih. Itu yang paling- Nah, masuk ke yang kedua tadi Bu Betul. Maria Ulfa, Ustadz, bagaimana mengindikasikan sholat kita ini sudah diterima atau sudah benar atau belum? Iya. Bagaimana untuk mengoreksi diri, Iya. Ustadz? Yang bisa mengoreksi dirinya sendiri, bukan orang lain. Mm-mm. Kalau merasanya sholat itu sudah nyaman, Nggih. sholat itu kok terasa nikmat, seakan-akan kita itu sudah menyatu dengan Allah. Dalam Masya Allah. artian gitu, sholat itu nikmat sekali. Kita ini betul-betul dipandang oleh Allah. Masya Ibaratnya kita kalau komunikasi itu susah enak komunikasinya dengan Allah. Nggih. Nah itu berarti insya Allah Itu sholat kita ciri-cirinya ya, Ustaz, sudah ya. bagus. Baik. Dan nanti efeknya itu juga ke perilaku kita. Nah, nggih. Nah, kalau Nggih. sholatnya bagus, maka Baik. efek perilaku ucapan yakin ikut bagus. Itu pasti ya, Ustadz Ya, ya. itu efeknya daripada sholat yang bagus itu tadi. Nggih. Tapi usahakanlah kita sholat berjamaah. Usahakan. Kalau sholat sunnah memang yang paling utama di rumah. Sholat sunnah yang paling Baik. utama. Nggih. Nah, tapi kalau sholat wajib, fardu, maka usahakan kita berjamaah di Berjamaah masjid, di di masjid. musola. Kenapa Nggih. kita mengutamakan sholat berjamaah? Iya. Karena insya Allah salah satu jamaah kita kalau ada yang diterima, maka semua jamaah itu Subhanallah. akan diterima oleh Allah Subhanahu Begitu, wa Ustaz. taala. Nggih. Iya, itu makanya Baik. pentingnya jamaah itu. Nggih. Nah, Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin, sholat amin. jamaah. Sama-sama belajar, Mbak. Malah Amin, kita amin. ini. Nggih. Iya. Baik, Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Nggih, nih, monggo. Ustadz. Nggih. Monggo video yang sudah siap dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mirla Kamelia dari Majelis Ta'lim Rindu Al-Quran Sengon, Jombang, Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan kali ini terkait dengan tema As-Salam, yaitu Isra Mi'raj, momentum meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya mewakili teman-teman saya di MTRQ ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kiai. Bagaimana hukumnya seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dengan sengaja, padahal misalnya dia hanya sakit sedikit aja, dia masih sadar, hanya saja dalam kondisi kurang sehat, lalu dia dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Apakah orang seperti ini boleh mengqadha sholat, ataukah tidak ada istilah qadha sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Karena selama ini banyak sekali umat Islam yang belum memahami secara rinci, secara detail tentang kewajiban sholat 5 waktu, terutama terkait dengan boleh tidaknya sholat 5 waktu itu diqadha. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi merupakan pertanyaan terakhir dari video, Ustadz ya. Karena kita sudah di segmen terakhir. Nah, ini Ustadz perlu kita ketahui juga jamaah ini bahwa bagaimana kewajiban kita untuk sholat itu jika ditinggalkan, hukumnya seperti apa, Ustadz? Hukumnya jelas dosa karena itu wajib. Baik. Nah, kita sakit saja nggak boleh ninggalkan. Sakit kita boleh sholat dengan duduk. Iya. Sholat dengan duduk boleh. Baik. Ya, kalau nggak kuat berdiri. Nggih. Duduk nggak kuat, boleh kita dengan berbaring. Berbaring, Gitu. baik. Ya, berbaring nggak bisa ya, boleh kita dengan syarat isyarat. Mata. Nah, mata gak iso ya. Ya dikubur. Disolati dulu, Ustadz ya. Disolati Nggih, dulu nggih. tentunya. Masya Begitu Allah. loh. Tidak boleh. Makanya kalau kita itu semisal kita subuhnya kesiangan, subuh kesiangan. Oke. Saking pentingnya sholat. Kita bangun jam 7, jam 8, pas kita bangun baru ingat. Iya. Pas adzan subuh kita enggak bangun loh ya. Iya, iya. Kita bangunnya jam 7 atau jam Iya. 8. Ya Allah ketinggalan. Benar-benar tertidur ya. Benar-benar Ustadz? ketidur. Baik. Boleh kita ambil wudhu sholat subuh. Saat itu juga. Boleh saat itu juga, tapi cepat-cepat ya. Baik. Nah, jangan terus diem doa nanti aja, enggak boleh. Iya, iya. Kalau untuk yang sakit tadi Ustadz, Ya. untuk bolehkah dikodok sholatnya Ustadz? Itu sebetulnya yang lebih berat. Kalau memang betul-betul berat tidak mampu menjalankan ibadah sholat. Tapi kalau ringan ya memang ini ada perbedaan pendapat. baik. Kalau masalah kodok tidak Oke. kodok itu ada yang memang yang membolehkan. Ada Oke, yang bilang oke. juga percuma. Iya. Gitu loh. Tapi
alangkah baiknya kita mengikuti ulama juga yang lebih baik dikodok. Biar bagaimanapun dikodok. Karena apa? Sholat fardu itu adalah sholat yang sangat penting, sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Sholat 5 waktu itu. Baik, luar biasa Ustadz perbincangan kita sore hari ini ya Ustadz. Monggo sudah di penghujung acara ini diberikan kesimpulan Ustadz. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Isra Mi'raj ini adalah momentum yang paling tepat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman takwa kita harus bertambah? Karena Allah sudah memberikan tanda-tanda sebagian kekuasaannya, memperjalankan hambanya, kekasih kita tercinta Nabi Muhammad SAW hanya satu malam. Allah ya Karim, subhanallah. Ini kalau iman, maka iman kita akan semakin meningkat. Sholat kita yang biasanya bolong-bolong semakin meningkat. Bukan hanya sholat. Kita selain sholat fardu, kita qobliyah ba'diyah semakin bertambah. Biasanya nggak dijalankan. Sholat sunnah biasanya ditinggalkan, kita jalankan. Apalagi ini di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sholat kita tidak bisa khusyuk 100%, maka alangkah baiknya kita harus tetap berusaha, tetap belajar. Insya Allah sholat kita akan tetap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ditutup dengan doa. Iya, mari kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, jamaah salam ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak ya Allah. Ya Allah, ya Rabb ya Tuhan kami, takdirkanlah ya Allah hamba-Mu, kami sebagai hamba-Mu yang ahli sholat, tidak malas menjalankan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ridailah segala amal ibadah kami termasuk ibadah sholat. Hanya ridho Panjenengan yang kami harapkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak doanya Ustadz. Semoga sama-sama. dikabulkan Allah dan ilmu-ilmunya manfaat barokah. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, itulah tadi pembahasan kita sore hari ini. Assalam, saya Mala mohon undur diri. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam, mencari ilmu perintah